Oke, teman-teman semua, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lama rasanya kita nggak bertadabbur lagi ya. Ya, sore ini hari hari Rabu 13 Maret 2025, Rabu 13 Ramadan 2025. Ya, pertama saya ingin menegaskan sekali lagi ya bahwa dalam ceramah saya yang saya menyatakan nggak apa-apalah kita punya harta sedikit ya, tapi didapat dengan cara yang benar, ketimbang kita punya banyak harta tapi didapat dengan cara korupsi ya. Nah, statement itu bukan berarti mengarahkan bahwa kita ini nggak boleh kaya. Salah. Umat Islam itu harus kaya loh. Harus kaya, harus produktif, harus berharta gitu loh. Karena kalau kita nggak bisa kaya ya kan, gimana kita mau sedekah? Gimana kita mau membantu orang? Gimana kita mau mengkenyangkan orang-orang yang kelaparan, menyegarkan orang-orang yang kehausan ya. Dan bagaimana yang paling penting kita dapat menolong, membantu sesama kita, terutama kalau kita mau nyumbang ke panti asuhan, kita mau nyumbang untuk membangun masjid, bangun musala dan sebagainya. Itu kalau kita nggak punya harta benda bagaimana? Ya. Tahukah Anda, sekalipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memilih untuk hidup sederhana dan menolak penawaran untuk memiliki jazirah Arab dan seisinya gitu ya. Tapi beliau sesungguhnya adalah seorang multibilioner, seorang multimiliarder, seorang yang kaya banget dari berbisnis, seorang pedagang yang sukses besar gitu ya, seorang wira swasta unggul. Pun begitu juga dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya, rahimahullah alaih ya. Beliau juga orang yang boleh kita katakan seorang multimilioner, seorang multimiliarder ya, bukan kaleng-kaleng gitu loh. Ya, bukan kaleng-kaleng ya. Bukan kaleng-kaleng gitu. Nah, beliau juga seorang yang boleh kita bilang cukup kaya lah pada masanya gitu. Kendati beliau kemudian menjadi sahabat Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, yang berkehidupan amat sederhana gitu. Jadi bukan berarti ya statement saya ya mengatakan nggak apa-apa kita lebih baik kita punya harta sedikit tapi didapat dengan cara yang halal, didapat dengan cara yang benar, ketimbang kita punya harta banyak tapi didapat dengan cara yang korupsi. Bukan berarti kita untuk miskin, enggak. Justru kita harus kaya loh. Umat Islam tuh harus kaya agar bisa berderma kepada sesama, agar bisa mandiri, bisa produktif, nggak bergantung kepada produk-produk Yahudi wan Nasoro gitu. Misalkan ya kayak gitu. Terutamanya itu tujuan akhirnya kan nggak bergantung kepada Yahudi wan Nasoro gitu kan. Jadi umat Islam ini memang harus produktif, cuman caranya dengan cara yang benar, caranya dengan cara yang baik gitu loh. Cuma mendapat kekayaannya dengan cara yang benar, cara yang baik, cara yang halal
ya, dengan kita bekerja keras, dengan kita beramanah dalam bekerja, kita punya bisnis, kita jalankan bisnis kita dengan jujur, dengan adil, dengan amanah, dengan profesional, dengan bertanggung jawab, dengan memperhatikan mana yang hak, mana yang batil. Lihat bagaimana Kemas Haji Halim. Beliau seorang Kemas Haji Halim Ali. Beliau seorang pengusaha muslim yang sukses di Indonesia. Ya, walaupun nama beliau belum menasional ya. Beliau kan tokoh yang masyhur di Sumatera Selatan dan di Palembang. Cuma sekarang lagi ya keseret kasus korupsi ya, pemalsuan tanah di daerah Banyuasin. Beliau lagi ditahan tuh di Kejaksaan Negeri Banyuasin ya. Saya sendiri nggak percaya loh, saya sendiri pro kepada Kemas Haji Halim Ali karena saya tahu siapa beliau. Beliau pengusaha baik, jujur. Ya ini kan apa ya, kalau saya boleh bilang, ya ini karena ada orang ngiri aja, orang nggak suka aja sama Kemas Haji Halim ya, yang udah sepuh, sukses gitu kan, hartanya udah melimpah ruah ya kan, nggak habis-habis sampai berturun-turunan gitu kan. Ada orang kayak gitu ya manfaatin dah, jeblosin dah, bikin fitnah, bikin narasi apa segala macam. Tapi untungnya alhamdulillah orang Palembang nih banyak yang pro kepada Haji Halim, Kemas Haji Halim. Ya, bagus itu. Itu contoh pengusaha bisnis muslim yang sukses, saudagar muslim yang sukses, yang kaya, yang masyhur namanya. Itu yang harus kita contoh ya. Jangan kita contoh para influencer yang cuma bisa jualan flexing di sosial media, yang ujung-ujungnya apa, buat kita jadi seakan kepengen jadi seperti mereka, padahal sebenarnya mohon maaf, untuk menjadi seperti mereka perlu usaha yang lebih. Saya selalu katakan, kalau pengen mendapat sesuatu yang lebih, maka kita harus berusaha yang lebih, maka kita harus bekerja yang lebih. Itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih telah menonton.